Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan kami, Akbar Farm. Hari ini, alhamdulillah kita berkesempatan lagi, bertemu lagi tentunya di channel kami, Akbar Farm. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kelancaran dalam berusaha maupun kerja, dan mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini teman-teman, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan atau beberapa komentar yang ada di kolom komentar video-video terbaru dari kami, Akbar Farm. Banyak sekali teman-teman subscriber yang menanyakan, Mas, gimana kabar Sangkuriang? Mas, bobot Sangkuriang berapa? Mas, update video, update Sangkuriang. Banyak sekali dan saya tidak bisa balas satu persatu. Mohon maaf kepada subscriber kami, Akbar Farm. Dan di sini saya akan menjawab hari ini ya teman-teman. Jadi kita mungkin saya ceritakan ya asal usul Sangkuriang itu. Saat itu, waktu itu kita boyong atau kita bawa Sangkuriang dari kandang Mas Hermawan Setia Farm. Mungkin banyak sekali teman-teman tentunya yang suka sapi, suka melihat konten-konten sapi, tentunya pasti tahu dengan beliau, Mas Hermawan. Singkat cerita, teman-teman, waktu itu saat itu saya ditawarin oleh beliau di WA ya, lewat WA, beliau WA saya, kirim video, Mas, ada beberapa sapi yang mau dikeluarkan. Beliau bilang seperti itu dan ditawarkan ke kami, salah satunya Sangkuriang, Bravo, kemudian Sarwani kalau tidak salah, yang itu diboyong oleh Lestari Farm ya. Itu memang ditawarkan ke kami teman-teman, dan banyak sekali waktu itu Mas Hermawan kirim video, tentunya yang tadi saya sebutkan itu ya. Dan alhamdulillah, tapi pada waktu itu, saat itu kami jodohnya, cocoknya dengan Sangkuriang teman-teman. Singkat ceritanya seperti itu. Dan kita boyong ke kandang kami. Alhamdulillah waktu itu kita ambil ya ke Purworejo. Sampai kandang kami, sapi itu tidak rewel, makannya bagus. Tetap tabiat adaptasi karena mungkin pola pakannya berbeda dari Mas Hermawan seperti ini. Kemudian di kandang kami dengan menu pakan yang berbeda serta perawatan yang berbeda seperti itu. Tentunya semua sapi teman-teman, kalau pindah kandang dari A ke B atau B ke A pasti membutuhkan adaptasi. Kurang lebih waktu itu kita merawat itu ada sapi kontes sapi APPSI di Boyolali teman-teman. 2 bulan sebelum kontes APPSI. Waktu itu saya tidak kepikiran, sama sekali tidak kepikiran bahwa sapi itu untuk kontes atau kita targetkan untuk kontes, tidak teman-teman. Jadi kita beli sapi itu ya, satu, kita suka dengan sapinya, dan kedua memang ya kita pengen ngerawat aja sapi itu. Sampai mentoknya sampai seberapa sih sapi itu, karena memang sapi itu walaupun udah rampas ya teman-teman, sapi itu masih kondor, masih kosong, masih bisa diisi banyak sekali ruang dagingnya seperti itu. Singkat cerita teman-teman, waktu itu ada kontes sapi APPSI Boyolali. Sebelum kontes, mungkin Hamin 2 minggu kontes, kita sempat timbang teman-teman si Sangkuriang itu, dan alhamdulillah bobot Sangkuriang itu naik. Waktu itu 1 ton 2 kilo si Sangkuriang itu. Kita timbang di sini di kandang 1 ton 2 kilo. Waktu itu kebetulan saya membawa atau berencana membawa ke kontes itu hanya 3 ekor. 1 pedet Arjuna, kemudian P1 ada Jenderal, kemudian P3 ada si Marco ini di belakang saya ini.
Kita membawa 3 ekor dan alhamdulillah waktu itu armadanya kosong teman-teman. Jadi kalau kita isi 3 masih ada longgar nih 1. Akhirnya kita bawa sangkuriang itu. Tentunya kita membawa kontes sangkuriang itu tidak mengarah ke juara. Kita hanya meramaikan dan bersilaturahmi dengan teman-teman peternak Indonesia. Tujuan saya seperti itu. Dan alhamdulillah antusias yang sangat luar biasa membawa hal positif. Saya di lokasi ada pedok ya, Akbar Farm waktu itu. Di lokasi kontes sangat banyak sekali teman-teman. Jadi penggemar-penggemar lah, bisa dibilang penggemar-penggemar Akbar Farm yang biasanya cuman lewat video, lewat konten YouTube melihatnya, di kontes Boyolali itu banyak sekali yang duduk kemudian ngobrol dengan saya, dengan tim kami di pedok kami itu Akbar Farm. Antusias yang sangat luar biasa lah menurut saya, dan membawa hal positif, membuat mereka itu mungkin peternak-peternak itu menjadi motivasinya lebih, dan kita di situ juga bertukar ilmu, bertukar pikiran untuk menjadikan peternak-peternak ini lebih sukses, lebih bagus, dan lebih baik lagi tentunya, seperti itu. Singkat cerita, di kontes itu kita memang datang lebih awal, dan kelas ekstrim itu paling terakhir ya. Itu terakhir, sangkuriang itu di sana keluar bobot 935 kalau nggak 930. Jadi saya modalnya di rumah itu kan 1 ton 2 kilo ya teman-teman. Kalau kita ke juara nih, di situ ada Rossi, ada Joker, ada Douglas, Bintang Sakti ya. Itu kan bobotnya sudah 12 lebih ya, 12 13 ya. Nah, kita udah tahu teman-teman. Jadi kita datang untuk meramaikan dan bersilaturahmi. Singkat cerita, di kelas ekstrim keluar 935. Jadi di kontes itu ada penyusutan 70 kilo. Menurut saya hal wajar karena sangkuriang itu mungkin baru pertama kali itu terjun di arena kontes ya, karena memang ada satu pedet ya yang memang itu pernah saya bawa ke arena kontes, dan alhamdulillah di kontes tidak ada masalah, makanya lahap, dia nyaman. Soalnya kan di kontes itu kan banyak sekali teman-teman, orang-orang berseliweran lewat, rame lah intinya. Jadi kalau sapi belum terbiasa biasanya mogok makannya, atau dia makannya kurang lahap. Kebetulan sangkuriang itu sama sekali tidak mau komboran, matanya merah ya, karena banyak sekali orang-orang datang ke pedok kami, foto dengan sangkuriang, dielus-elus sangkuriang, otomatis kan dia tidak nyaman lah sapi itu, seperti itu. Tapi tidak masalah, waktu itu memang sangkuriang drop susutnya lumayan 70 kilo untuk sapi besar standar lah menurut saya, seperti itu teman-teman. Dan balik kontes seminggu teman-teman, seminggu ada di kandang, balik kontes nih aman di kandang, sehat tanpa ada kendala. Dan seminggu, nah ini nih saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman semua. Jadi saya Akbar Farm bersama tim mohon maaf kepada penggemar-penggemar sangkuriang bahwa kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi memang jalannya Allah mungkin belum ngasih izin untuk kita merawat lebih lama si sangkuriang itu ya. Saya mohon maaf beserta tim Akbar Farm bahwa sangkuriang sudah tidak ada teman-teman, sudah mungkin di surga ya, sudah tenang. Jadi singkat cerita teman-teman, kita pulang kontes baik-baik saja. Kemudian kontes plus seminggu setelah di kandang itu pagi ya. Kemarin sore itu masih bagus, tapi pagi tadi itu sapi sangkuriang itu tiba-tiba kejang, badannya demam, dia tidak tenang teman-teman. Jadi jerum berdiri sambil
kayak ibarat kata orang itu lagi sekaratul maut lah. Tiba-tiba seperti itu teman-teman. Dari pagi jam 7 saya ke kandang tuh, saya lihat kondisinya, kok sapi tidak nyaman. Padahal luka di luar itu tidak ada teman-teman. Apa ini lukanya? Sepertinya di organ tubuh dalam, jadi tidak kelihatan ya. Seperti itu. Di waktu itu singkat cerita, hari itu Sang Kuryang dari pagi kita pantau kondisinya, sudah kita usaha yang terbaik lah, pengobatan kimia maupun pengobatan herbal atau tradisional sudah kita coba semua di hari itu. Dan Sang Kuryang tidak kuat itu menjelang maghrib waktu azan itu teman-teman, Sang Kuryang itu makin ngedrop dan saya mengambil keputusan untuk potong paksa si Sang Kuryang ini teman-teman, seperti itu. Jadi Sang Kuryang sudah tidak ada teman-teman. Beginilah resiko kalau kita memelihara makhluk hidup. Kan sapi makhluk hidup ya. Tentunya kita pengennya seperti ini, tapi bisa berkata lain lah, ibarat kata kadang kita punya seperti ini tapi memang jalannya seperti itu. Jadi sekali lagi buat penggemar Sang Kuryang, penggemar kami Akbar Farm, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kita sudah memberikan yang terbaik kepada Sang Kuryang, tapi Sang Kuryang mungkin belum saatnya atau belum bisa menemani lebih lama lagi dengan kami, dengan Akbar Farm ya. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ini bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber Akbar Farm yang dari kemarin mungkin sampai hari ini ya, menanyakan kabar Sang Kuryang. Dan alhamdulillah tenang saja teman-teman, banyak sekali sapi-sapi di Akbar Farm ini. Ada Marco di belakang saya ini, Marco, Panglima, ada Gundala Seta. Insya Allah masih banyak sapi-sapi yang lain. Jangan khawatir, yang sudah biarlah sudah berlalu ya teman-teman, seperti itu. Jadi saya pun sedih, mungkin teman-teman penggemar juga sedih ya teman-teman atas kepergian Sang Kuryang. Jadi Sang Kuryang kurang lebih sudah 1 bulan teman-teman kita potong paksa itu, kontes hampir seminggu, seperti itu. Mungkin cukup sekian ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Saya mohon maaf atas kejadian ini atau belum bisa bersama Sang Kuryang lebih lama. Terima kasih saya ucapkan kepada subscriber yang selalu mendukung kami, mendukung channel ini hingga sampai saat ini. Dan saya punya nazar teman-teman, alhamdulillah YouTube kami ini sudah monet. Subscribernya sekarang udah di 3.000 lebih ya, hampir 3,2. Penontonnya alhamdulillah, viewernya sudah tinggi. Dan kami atau saya punya nazar, minta doanya teman-teman, insya Allah gaji pertama atau penghasilan pertama dari YouTube ini insya Allah akan kita sumbangkan ke panti asuhan atau anak yatim yang membutuhkan. Insya Allah nanti ketika saya gajian atau ketika saya dapat uang dari YouTube gajian pertama, insya Allah saya punya nazar buat anak yatim, karena memang YouTube saya ini monet karena adanya Sang Kuryang ini. Jadi waktu itu kita ambil Sang Kuryang dan viewer kita naik, subscriber kita naik, dan alhamdulillah bisa monet. Kemarin kita juga udah dapat pin dari Amerika ya, itu tapi memang kami belum dapat gajian pertama ya, masih jauh lah jam tayangnya, mungkin masih 30% lagi kita dapat gaji pertama. Insya Allah nanti begitu gaji itu tiba, insya Allah saya langsung akan salurkan kepada anak-anak yatim yang membutuhkan. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja di konten kali ini, cukup ya.
Bismillah, semangat buat peternak-peternak Indonesia. Walaupun akhir-akhir ini muncul lagi wabah PMK yang sangat ganas menyerang maupun LSD, tapi insya Allah bismillah, mudah-mudahan kita bisa melewati itu semua ya teman-teman. Seperti itu, semangat nih, sebentar lagi kurbanan teman-teman, wayahnya panen buat peternak-peternak. Harga pasar paling bagus yaitu kurbanan untuk sapi-sapi jumbo maupun sapi-sapi ekonomis ya, sapi-sapi biasa seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman, cukup sekian. Saya mohon izin pamit undur diri, sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Tunggu video-video terbaru dari Akbar Farm. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, bermanfaat, motivasi anak muda agar terjun ke dunia peternakan. Semangat teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.